Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang materi klasifikasi benda ya dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, lanjut saja. Kita mengenal dulu pertama kali apa itu klasifikasi benda. Jadi klasifikasi benda itu adalah seluruh aspek bentuk yang disebut dengan benda. Jadi seluruh aspek yang memiliki bentuk di alam semesta ini itu disebut dengan benda. Tapi kalian harus paham ya. Kalian harus paham bahwa benda merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan. Tuh, benda itu adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan. Dari pengertian tersebut, coba kita bayangkan sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan itu udah pasti benda. Kemudian yang terdapat di alam semesta. Oke, itu ya, benda merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan yang terdapat di alam semesta. Namun benda memiliki klasifikasi masing-masing. Jadi klasifikasi benda ini merupakan modal dasar kita mengenal alam semesta. Jadi di alam semesta ini modal utama kita untuk mengenal apa-apa saja yang terdapat di alam semesta itu adalah dengan mempelajari klasifikasi benda. Nah, kemudian klasifikasi benda ini terbagi menjadi empat macam pengertian utama ya, empat macam pengertian utama. Yang pertama kita bahas yaitu tentang makhluk hidup. Makhluk hidup ini adalah benda yang salah satu benda yang ada di alam semesta juga. Nah, jadi yang diklasifikasikan menjadi makhluk hidup itu yang pertama. Ya, ciri-ciri makhluk hidup ini adalah diantaranya bernafas, memerlukan makan dan minum, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan dapat beradaptasi. Nah, jika kalian memperhatikan suatu benda yang memiliki ciri-ciri seperti ini, maka jelas itu adalah golongan makhluk hidup. Ya, jelas itu golongan makhluk hidup. Jadi kalian modal utama untuk mengenal alam semesta ini itu adalah mempelajari tentang klasifikasi benda. Dengan ciri-ciri seperti ini, maka itu adalah termasuk dalam golongan makhluk hidup. Oke, selanjutnya adalah benda tak hidup. Benda tak hidup ini merupakan kebalikan dari makhluk hidup. Jadi benda tak hidup ini adalah sesuatu yang tidak memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidupnya ya. Kemudian ada materi. Materi itu adalah penyusun suatu benda. Jadi benda-benda yang ada di alam semesta ini tersusun dari sebuah materi, baik itu makhluk hidup ataupun benda tak hidup. Itu disusun oleh suatu materi yang dimana materi itu terdapat 3 jenis ini, yaitu ada padat, cair, dan gas. Kenapa Pak cuma ada padat, cair, dan gas? Karena memang 3 unsur inilah yang menjadi penyusun suatu benda. Oke. Nah, dari ketiga ini, penyusun suatu benda ini penyusun juga di makhluk hidup, sebagai penyusun juga di benda tak hidup. Jangan kalian kira makhluk hidup tidak memiliki unsur padat, cair, dan gas. Unsur padat pada makhluk hidup itu apa? Kalau kita pada tubuh kita sendiri kan unsur padatnya ini adalah permukaan kulit, daging, otot, tulang, dan lain sebagainya. Sedangkan cairnya itu seperti darah, keringat, ya kan? Nah, itu penyusunnya. Kemudian kalau gas, jelas gas itu ada di dalam perut kita, hasil metabolisme tubuh. Nanti kita pelajari lebih lanjut di materi yang lain. Yang terakhir itu adalah penyusun dari materi ini sendiri. Penyusun dari materi ini adalah zat tunggal dan campuran. Jadi ada dua penyusun materi ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas tentang makhluk hidup dulu. Jadi makhluk hidup ini adalah populasi terbesar di alam semesta. Eksistensinya merupakan populasi terbesar di alam semesta, cenderung bertahan dan tidak mengalami perubahan. Jadi maksudnya begini, makhluk hidup dalam kehidupannya di alam semesta ini, dia merupakan populasi terbesar di alam semesta dan cenderung dia bertahan dan tidak mengalami perubahan. Jadi mengalami perubahan itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Contohnya seperti bentuk manusia, ya, dia akan cenderung bertahan hingga nanti alam semesta berakhir dan tidak mengalami perubahan, hampir tidak mengalami perubahan manusia zaman dulu dan zaman sekarang.
Namun dalam perjalanannya dapat mengalami kepunahan. Itu lemahnya makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bertahan karena tadi sifatnya adalah mampu beradaptasi tadi salah satunya. Jadi makhluk hidup itu dapat bertahan dan tidak mengalami perubahan dalam waktu tertentu. Namun dalam perjalanannya dapat mengalami kepunahan. Nah itu dia. Masalah yang dihadapi makhluk hidup itu adalah selain dapat bertahan, namun seiringnya waktu berjalan karena batas usia, makhluk hidup memiliki batas usia atau lifetime ya, dia akan mengalami kepunahan. Apalagi jika contoh hewan-hewan langka yang dibantai dan tidak dijaga itu, maka jelas akan mengalami kepunahan dari jenisnya. Itu dia eksistensi makhluk hidup di alam semesta. Kemudian lanjut ke benda tak hidup. Nah, populasi tambahan di alam semesta. Nah, jadi benda tak hidup ini adalah populasi tambahan di alam semesta setelah populasi utama. Populasi utama itu adalah makhluk hidup. Jadi makhluk hidup merupakan populasi utama yang menempati alam semesta ini. Sedangkan benda tak hidup itu adalah populasi tambahan. Nah, namun benda tak hidup ini cenderung merupakan hasil dari sirkulasi alam semesta. Maksudnya itu adalah hasil alam yang diciptakan oleh alam semesta itu sendiri. Contoh bumi kan bisa menghasilkan di dalamnya itu ada benda-benda ya seperti emas dan lain sebagainya di dalam perut bumi. Sama juga di dalam benda-benda langit di luar angkasa di galaksi itu ada sisa-sisa dari pembentukan planet berupa benda-benda langit ya seperti bintang, kemudian ada meteor dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, namun dalam perkembangannya benda tak hidup ini cenderung diciptakan oleh manusia. Nah, jadi hampir selain benda memang hasil dari sirkulasi alam semesta, dalam perkembangannya benda tak hidup ini justru diciptakan oleh manusia dengan tujuan dapat digunakan atau sebagai alat bantu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lanjutkan ke 3 ya, materi. Nah, sedangkan materi ini sendiri merupakan suatu unsur dasar pembentuk suatu benda. Jadi benda-benda itu tersusun dari materi. Ya. Yang pertama itu adalah benda padat atau unsur padat, di mana benda yang memiliki struktur padat dan berbentuk keras serta memiliki permukaan yang bertekstur, memiliki massa dan berwujud. Mudah dimengerti ya, benda padat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Kemudian benda cair, di mana benda ini memiliki struktur yang disebut sebagai fluida. Ya. Benda cair selalu mengikuti bentuk sebuah wadah sebagai tempatnya. Jadi benda cair ini menempati wadah sesuai apa bentuknya. Ya. Jadi dia selalu mengikuti bentuk yang ditempatinya. Contoh misalnya ini gelas, maka dia akan berbentuk gelas. Jika ditaruh di dalam tabung, dia akan berbentuk tabung. Itu adalah benda cair. Kita beralih lagi ke gas. Nah, hampir sama ya. Namun gas ini skalanya lebih besar. Jadi gas ini merupakan benda yang memiliki struktur yakni udara. Maksudnya gimana layaknya udara? Tidak memiliki wujud, tidak memiliki bentuk, dan tidak dapat dirasakan, berbeda dengan zat padat tadi ya. Nah, beberapa memiliki aroma. Nah, gas itu beberapa memiliki aroma. Memang ada aroma-aroma tertentu. Contoh yang paling kita kenali itu adalah aroma gas LPG ya, liquid petrol gasoline. LPG itu memiliki bau yang khas. Jadi beberapa dari unsur gas ini memiliki aroma tertentu ya. Nah, uniknya gas ini merupakan suatu benda yang dapat menempati ruang apapun. Nah, tidak seperti air. Air itu harus memiliki wadah yang tertentu untuk dapat menampungnya. Jika bocor, maka air itu akan keluar. Beda halnya dengan gas. Kalau gas itu dapat menempati ruang apapun. Setiap benda atau setiap tempat yang memiliki suatu ruang, maka akan diisi oleh gas. Oke, jelas. Nah, terakhir itu adalah zat tunggal dan campuran. Nah, selain materi itu tadi yang sebelumnya, zat tunggal dan campuran itu adalah struktur dasar pembentuk materi. Nah, jadi sebelum di bawahnya tadi kan kita membahas tentang
benda ya. Benda itu tersusun dari materi, di mana materi itu ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Nah, dari ketiga struktur tersebut itu terbagi lagi menjadi dua, struktur zat tunggal dan struktur campuran. Oh ya. Nah, kalau zat tunggal ini adalah suatu zat yang memiliki komposisi penyusunannya konstan dan memiliki sifat yang sama. Jadi terdiri dari satu zat tunggal, contohnya emas. Nah, ini emas itu adalah hasil dari bumi tadi ya, benda-benda mati yang terdapat dari hasil sirkulasi, khususnya di alam semesta ya, khususnya di dalam bumi. Makanya Bapak mengambil contoh emas. Jadi itu merupakan zat tunggal. Dia tidak tercampur dan tidak dapat bercampur. Kalau emas bercampur, namanya bukan emas lagi, nggak bisa. Emas campur pasir, dia tetap emas, karena pasir tidak bisa bergabung dengan emas. Ya, berbeda halnya dengan campuran. Jika campuran, nah jadi kalau campuran ini suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat asalnya. Nah, beda dengan campuran. Ini contohnya apa nih? Contohnya air sirup. Nah, jadi campurannya adalah air. Air itu apa? H2O ya. Campurannya air dengan zat cair lain yang memiliki warna lain dan rasa lain ya. Jadi terdapat satu jadi jenis campuran dapat bergabung. Beda dengan zat tunggal. Zat tunggal nggak bisa bergabung, kalau campuran bisa. Ya, itu ada zat cair. Contohnya paling gampang itu zat cair memang kalau untuk campuran. Jadi air putih, air biasa ya. Air biasa dapat dicampur dengan air yang lebih pekat seperti sirup atau air gula. Selebihnya nanti kita akan membahas khusus ya zat tunggal dan zat campuran ini, karena lebih ke kimia. Jadi setelah ini akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang terakhir itu kita masuk ke dalam bab kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian harus memahaminya ya, bahwa benda itu merupakan makhluk hidup, kemudian benda mati, materi, zat tunggal dan zat campuran. Nah, ini itu klasifikasi dari benda itu sendiri. Kemudian benda itu juga merupakan wujud dari suatu bentuk yang terdapat di alam semesta ya. Oke. Dan yang terakhir, benda itu diklasifikasikan menurut struktur dari suatu bentuknya ya. Mudah-mudahan kita paham apa penjelasan yang Bapak jelaskan ini. Kemudian sebagai penutup, terima kasih ya. Jika ada pertanyaan, boleh menghubungi Bapak melalui nomor kontak Bapak atau media sosial Bapak. Oke.